Saya menjadi impian saya bagaimana potensi lokal khususnya pemain sepak bola bisa ke nasional. Apa yang menjadi sektor wisata di Kabupaten Kampar. Saya berharap KNP ini bisa bareng-bareng dua tokoh yang banyak wawancara itu yang harus kita ambil. Nilai perspektif. Ada nilai yang kadang-kadang tidak ada di saya, ada di tokoh lain, dan ternyata ini bisa bersatu di dalam wadahnya YouTube-nya Bang Yalis. Berkarir terus Bang Yalis, dan insya Allah Bang Yalis juga bakal menjadi sebuah atau satu tokoh yang mempersatukan KNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bersama Bung Edwin, senator dari Kabupaten Kampar. Kita akan berbicara tentang PSBS Bangkinang, Komplek KONI dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Bung Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Edwin, saat ini Bung Edwin adalah pengelola PSBS Bangkinang gitu. Apa yang Bung Edwin ingin lakukan untuk pengelolaan PSBS Bangkinang ini sehingga menjadi salah satu klub yang disegani yang ada di Provinsi Riau? Ya, saya pertama terima kasih sudah diberi amanah oleh para pengurus untuk menjadi komandannya langsung, menjadi orang yang langsung berkecimpung di dunia sepak bola. Itu satu poin. Saya ucapkan terima kasih atas amanah. Yang kedua, saya punya mimpi yang cukup besar. Bagaimana kita bisa membawa potensi lokal ke nasional khusus untuk bidang sepak bola. Siap. Dan yang ketiga, dunia sepak bola ini harus dihidupkan, Bang Yalis. Di situ ada nilai untuk pertama membangun sumber daya SDM-nya, manusia, membangun karakter building. Yang kedua, sepak bola ini bisa menjadi wadah pemersatu. Tadi kan saya sampaikan, kalau dalam sholat itu Allahu Akbar, itu langsung saf rapi. Terus kita aminkan bareng-bareng. Dua hal rupanya yang bisa membuat hal yang seperti itu. Yang keduanya adalah sepak bola dan sholat. Ini wadah yang mempersatukan. Terus yang ketiga, ini adalah momen untuk kita bisa berbuat membangun daerah. Terakhir, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah achievement, bisa menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Kampar. Hari ini kita prihatin dengan kondisi sosial. Bang Yalis pasti udah paham, karena Bang kan orang yang diberi amanah untuk menertibkan masyarakat melalui Satpol PP. Ada penyakit masyarakat itu narkoba dan segala macam itu, ya kita minimalisir dengan kegiatan-kegiatan positif. Dulu Bang, waktu saya kecil, mungkin teman-teman juga sama, Bang Yalis juga sama. Pagi kita sekolah, siang agak sore kita MDA, sore kita main bola. Maghrib kita ngaji, malam udah tidur, Pak. Malam tidur karena udah capek. Sekarang kebalik, Pak. Sekarang kebalik, malam justru warnet sampai pagi, game online sampai pagi. Ini coba kita buat, karena ada kevakuman 10 tahun Bang Yalis. Itu hanya dimotivasi saya, menjadi impian saya, bagaimana potensi lokal khususnya pemain sepak bola bisa ke nasional. Mudah-mudahan target kita bisa bermain di Liga 2, dan kalau bisa jadi di Liga 1. Ini akan luar biasa. Dan yang terpenting, menciptakan regenerasi sepak bola yang ada di Kabupaten Kampar tentunya. Betul. Sore ini sudah penjaringan ya Pak, PSBS ya? Ya, perlu saya sampaikan sama teman-teman, insya Allah sore ini akan ada seleksi untuk membuat kerangka tim PSBS. Kita nanti akan bentuk sedemikian rupa, mulai dari klaster usia, dan nanti kita akan bikin kompetisi di Kabupaten Kampar untuk merekrut anak-anak terbaik di Kabupaten Kampar. Tentunya dengan PPLP ya Pak? Insya Allah. Pertanyaan dari Pak Il Tanjung tadi, ya, bentuk PPLP ya? Kita bentuk dari awal sistem ini sedemikian rupa bagus. Pada saat eksekusi pembinaan itu akan bagus. Jadi besok nggak ada lagi comot-comotan, Pak Yalis. Ada kompetisi, kita comot sana gitu. Pertandingannya besok, seleksinya sore ini. Ini kan sulit. Ada regenerasi yang berkesinambungan. Habis ini ada lagi seperti itu. Terus pariwisata Pak sudah menjamur di Kabupaten Kampar. Kita saat ini berada di ompang Sungai Onsang gitu. Bagaimana tanggapan seorang senator muda Bung Edwin? Ya, wisata hari ini adalah salah satu industri yang harus kita
galakkan, kita kembangkan. Kita bisa bercermin dari negara luar ya, negara yang sudah maju. Industri pembangunan infrastruktur dan segala macam itu pola pikir lama. Nah, industri pariwisata itu kan ramah lingkungan, orang rindu kembali ke alam, dan ini akan punya nilai yang tinggi secara keekonomian. Saya dukung penuh apa yang menjadi sektor wisata di Kabupaten Kampar. Sudah banyak nih, udah menjamur nih Bang Aris. Ya. Saya hari ini sengaja pakai baju yang bunga-bunga. Karena kita ke tempat bunga-bunga gitu ya. Banyak bunga-bunga. Penilaiannya Pak tentang Ompang Sungai Sonsang ini Pak, apa yang harus dibina dan apa yang daya tariknya? Ini kalau kita lihat ya, sekeliling ini kan jadi satu hal yang bagus dan di tengah kota. Bang Aris. Di sini bisa menjadi pusat pelatihan. Pusat pelatihan. Ya, upgrading. Terus bisa menjadi pusat kuliner juga Pak ya. Ya, pengembangan untuk UMKM khusus souvenir. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini Bang Elis. Saya tadi mau sampaikan dengan Kabid Pariwisata Pak David, saya sampaikan, Bang, ayo dong, ini dikelola dengan baik oleh komunitas yang sudah ada itu, di MOU kan dengan pemerintah daerah dengan jangka waktu tertentu, sehingga nanti pengembangan sumber daya keindahan alam ini bisa maksimal. Terus tenaga kerja bisa terserap. Berapa orang nanti Bang Elis kira-kira kalau ini dikelola dengan baik, orang yang bisa dipekerjakan? Puluhan bahkan ratusan orang. Terus wisata kuliner kita, sorry ya, saya sebut merek ya, nggak apa ya. Nggak apa-apa Pak. Ikan kupi tanpa tulang di Kuok, kita tarik ke sini orang-orangnya. Sate Kuok kita tarik ke sini. Berjualan di sini gitu. Betul. Menjadikan pusat kuliner. Sate yang di air tiris Kampar kita tarik ke sini. Sate Penyasawan. Ikan khas dari Sungai Subayang kita tarik ke sini. Luar biasa. Potensi yang ada di Tapung kita tarik ke sini. Iya. Dengan catatan kita sampaikan kepada tamu di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, makan di sini emang enak, tapi lebih enak lagi kalau di tempat aslinya. Nah ini Pak Edwin, terakhir tentang polemik KNPI Kabupaten Kampar antara yang di pusat Haris Pratama dan Nur Panjairansa. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemuda yang ada di Kabupaten Kampar? Yang mau ditanya nih khusus apanya nih? Khusus menghadapi polemik ini, kita harus bersatu, kita harus apa gitu tentang KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI itu dibuat sebagai wadah pemersatu. Itu dulu poin atau giroh yang harus kita tangkap. Pemersatu, bukan sebagai pemecah belah. Dia harus melahirkan hal-hal yang konstruktif, bukan destruktif. Saya melihat yang terjadi di Kampar ini adalah sebuah hal yang harus kita sikapi dengan bijak. Adanya dinamika tidak menjadi persoalan, adanya dialektika itu mungkin sebuah keharusan. Ayo dong teman-teman yang kemarin baru dilantik dengan teman-teman yang hari ini punya semangat yang sama, duduk bareng, bersatu. Saya sebut nama nggak apa-apa? Boleh. Nggak apa-apa. Atau nggak usah? Boleh. Itu bukan head speed ya. Ada Bung Febio Anggraini, ada Ardi, ada Anton sebagai KSB. Di sini ada Bang Abu Nazar, ada Ardo, ada Yusroni, ada Alit. Ayo dong kita duduk bareng dong. Tentunya Pak Edwin siap menjadi mediator. Insya Allah. Mereka ini adalah potensi dan aset daerah, harus termediasi, harus terfasilitasi dalam rangka membangun karakter, membangun daerah. Ardo itu saya sampaikan adalah aset daerah. Terlepas dari apapun, dia di usia muda maju menjadi bupati, dan itu akan menjadi motivasi besar, dan itu menjadi catatan sejarah Bang Elis. Orang termuda. Iya. Dan hampir menang di runner up gitu. Hampir menang. Ini adalah sebuah hal dan sebuah perwajahan bahwa orang-orang muda di Kabupaten Kampar adalah orang yang punya potensi besar ke depan. Saya berharap KNPI ini bisa bareng-bareng duduk, sehingga apa? Cita-cita kita untuk membangun daerah ini melalui wadah-wadah yang sudah disiapkan oleh terdahulu kita bisa termaksimalkan dengan baik. Jangan
lagi kita membuat hal-hal yang negatif, bikin status dan segala macam. Sudah hidup, ayo bareng-bareng kita bangun daerah bersatu. Insya Allah ke depan akan ada sebuah catatan sejarah bahwa pemuda Provinsi Riau khususnya Kampar akan mencetak sejarah yang cukup baik. Luar biasa. Closing statement Pak dari semua pembicaraan kita. Bang Yalis, makasih banyak. Saya ngikutin setiap wawancara yang Bang Yalis buat. Terima kasih Pak Edwin. Saya lebih melihat dari semua rangkaian wawancara, dialog yang Bang Yalis buat ini adalah nilai yang Bang Yalis angkat. Ternyata ada perspektif yang lain dari para tokoh-tokoh yang Bang Yalis wawancara itu yang harus kita ambil. Nilainya. Perspektif. Ada nilai yang kadang-kadang tidak ada di saya, ada di tokoh lain. Dan ternyata ini bisa bersatu di dalam wadahnya YouTube-nya Bang Yalis. Berkarir terus Bang Yalis. Dan insya Allah Bang Yalis juga bakal menjadi sebuah atau satu tokoh yang mempersatukan sama kayak PNPI. Tidak menjadi adu domba Pak ya. Betul. Kan in frame nih semua nih. Iya. Dengan adanya YouTube dari Bang Yalis. Makasih banyak udah undang. Oke. Mudah-mudahan sukses terus. Edwin Pratama Putra, Senator dari Kabupaten Kampar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.